tua sekarang merasakan betapa susahnya mengkondisikan anak belajar di rumah dibandingkan dengan sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, para guru dan para orang tua, bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan selalu mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala dalam mendidik anak didiknya supaya menjadi lebih sukses, lebih efektif dan mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Teman-teman semuanya, kita semua sudah mengetahui update terbaru tentang keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan serta menteri-menteri yang terkait dengannya bahwa tahun ajaran baru akan dimulai pada bulan Juli. Tapi ternyata metode atau cara belajar pada bulan Juli itu ada perbedaan-perbedaan. Nah, perbedaan ini disesuaikan dengan zona COVID yang ada di daerahnya masing-masing. Nah, zona ini dibagi menjadi 4. Ada zona merah, zona orange, zona kuning, dan juga zona hijau. Nah, untuk zona merah, zona kuning, zona orange itu dilarang tatap muka. Jadi belajarnya masih online atau BDR ya istilahnya, belajar dari rumah. Nah, adapun untuk zona hijau itu boleh tatap muka, boleh ke kelas, masuk kelas, tapi itu juga melalui persyaratan-persyaratan yang cukup ketat. Nah, untuk zona hijau sendiri sudah dijelaskan bahwasanya untuk memulai pembelajaran tatap muka harus melalui persyaratan, diantaranya harus persetujuan dari Pemda yang terkait, artinya pemerintahan daerah di situ diperbolehkan atau tidak, kemudian melalui gugus depan yang ada di sana, kemudian melalui sekolah, lembaga pendidikan di sana, itu diberikan checklist-checklist tertentu, persyaratan-persyaratan tertentu, sehingga jika persyaratan itu sudah lengkap baru boleh diadakan. Dan yang terakhir dari orang tua, jika orang tua itu setuju maka boleh sekolah. Tapi jika orang tua itu berat ya dan tidak diperbolehkan, maka santri atau murid itu tidak diperkenankan untuk masuk sekolah tatap muka. Adapun untuk zona merah, orange, dan kuning itu dilarang tatap muka, tetap BDR, belajar dari rumah. Nah, ini yang menjadi problematika bagi orang tua ataupun guru, efektif gak belajar di rumah? Nah, itu yang menjadi pertanyaan buat kita. Saya ingin memberikan satu kesimpulan bahwa selama ini pembelajaran di rumah itu kurang efektif. Kenapa? Karena banyak sekali keluhan-keluhan dari orang tua ataupun guru, ya terutama dari orang tua. Orang tua sekarang merasakan betapa susahnya mengkondisikan anak belajar di rumah dibandingkan dengan sekolah, karena memang kondisinya sangat berbeda. Nah, itu banyak sekali keluhan-keluhan dari orang tua yang mengkondisikan anak atau yang mendidik anak di rumah baru tahu rasanya mengajari anak gitu ya, meskipun guru itu memberikan pelajaran secara online. Nah, kita bisa efektif belajar dari rumah jika internet itu tersedia di daerah-daerah, jika internet itu terjangkau sinyalnya ke daerah-daerah. Tapi itu juga masih problematis karena kondisi ekonomi kita tidak semuanya mumpuni untuk menjangkau internet tersebut. Karena kita tahu bahwasanya sinyal internet itu tidaklah gratis. Perlu pembiayaan. Nah, maka alangkah baiknya jika pemerintah punya solusi untuk menggratiskan sinyal internet dan bisa membuat sistem bagaimana anak belajar dari rumah supaya lebih lancar dan lebih dinamis lagi. Itu harus dipikirkan. Jangan sampai belajar dari rumah membuat anak tidak belajar karena terkendala ekonomi untuk membayar paket internet. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, memang mindset kita harus dirubah.
perubahan itu adalah kemestian, perubahan itu adalah kewajaran, maka mindset kita juga harus dirubah. Jangan sampai mindset belajar di sekolah itu masih tertanam dalam diri kita. Tapi kita juga harus memperhatikan bahwa belajar secara online, secara daring itu juga ternyata efektif gitu. Nah, jadi kita harus bisa membiasakan perubahan-perubahan tersebut. Maka dari sekarang mindset kita harus dirubah bahwa belajar lewat internet itu tidak ada masalah gitu ya. Nah, tentunya dengan pendekatan-pendekatan. Yang ketiga yang harus kita perhatikan juga, guru dan murid itu harus aktif. Ya, guru tidak hanya memberikan tugas saja, murid juga tidak hanya mengerjakan, itu akan menimbulkan kebosanan-kebosanan. Disinilah daya kreativitas guru diuji. Bagaimana guru harus memberikan pembelajaran secara efektif, efisien, dan juga bisa memberikan kreativitas baru dalam metode pembelajarannya. Nah, ini dituntut nih bagi semua guru. Misalkan guru tidak hanya memberikan tugas-tugas saja. Bisa saja guru berkomunikasi, jadi teman curhat ya. Tentunya ini melalui aplikasi virtual secara online gitu ya, belajar tatap muka secara online ataupun lewat message ataupun lewat pesan-pesan WA ataupun seterusnya. Nah, ini harus benar-benar aktif dan dikondisikan, terutama waktu ya. Waktu ini harus disepakati. Jadi anak ketika belajar di rumah itu dari jam berapa sampai jam berapa. Nah, jangan sampai telat. Nah, ini adalah tugas orang tua, di mana orang tua harus benar-benar mengkondisikan peserta didiknya, mengkondisikan anaknya supaya belajar tepat waktu. Mungkin itu aja. Ya, mudah-mudahan kita semua bisa menangani ini semua, dan justru ini menjadi titik balik buat kita supaya kita terbiasa dengan kondisi seperti ini. Dan yang namanya kondisi itu akan terus berubah ya, jadi kita harus terbiasa dengan perubahan. Mungkin itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.